Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa sih bagaimana sih penggunaan secara basic atau orang yang awam yang belum pernah menggunakan SolidWorks. Pertama-tama kita harus di komputer kita sudah harus terinstall dulu, misalkan SolidWorks 2014 yang saya pakai, atau Anda bisa juga yang 2015 2013 sama aja, atau yang 2012 sebetulnya sama aja, cuma ada perbedaan sedikit, ada tambah-tambahan sedikit. Pertama-tama kita sebagai user SolidWorks yang harus kita lakukan yaitu dengan cara apa sih kita harus mengoperasikan software SolidWorks ini. Yang pertama kita harus klik file dulu. Nah, di sini ada terdapat pilihan yaitu new, open, atau ini adalah file-file yang pernah kita gambar atau yang pernah digambar sebelumnya, maka akan ditampilkan di bawah ini. Ini view, yaitu untuk menampilkan satu toolbar berbagai macam toolbar. Tool ini untuk alat-alat yang akan kita pakai pada saat kita menggambar. Ini untuk bantuan, link istilahnya tutorial buat SolidWorks. Tutorial di sini sebetulnya sudah ada tutorial buat SolidWorks, cuman bahasanya bahasa Inggris. Langsung mulai saja, kita mulai dengan klik new. Di sini terdapat 3 pilihan, ada part, ada assembly, ada drawing. Nah, di sini ada keterangannya of single design component. Jadi di sini di part ini yaitu kita membuat suatu komponen pada suatu kita katakanlah sebuah komponen mesin, misalkan poros. Kita buat poros tersebut di bagian part ini. Jadi berbagai macam komponen yang nantinya akan kita satukan atau kita assembly atau kita rakit, itu awalnya dibuat di part terlebih dahulu, kemudian langkah selanjutnya ke assembly atau kita merakitnya. Misalkan poros yang telah dibuat di part disatukan atau dirakit dengan rodanya atau roda giginya disatukan di sini di assembly. Jadi assembly ini fungsinya untuk menyatukan suatu part-part atau bagian-bagian dari suatu komponen mesin. Misalkan setelah kita gambar di part, kita disatukan di assembly. Nah, apabila sudah di assembly, sudah dirakit, semuanya udah beres, udah komplit, selanjutnya ke proses drawing atau ke gambar produksi. Biasanya di sini fungsinya untuk mendetail atau memberi ukuran secara detail untuk gambar di produksi, sehingga part yang telah dibuat di sini akan kita detailkan di menu drawing ini. Itu kebentuk misalkan di dalam kertas A4, A3, A2, A1, A0. Oke, kita di part dulu terlebih dahulu. Oke.
Nah, di dalam tampilan defaultnya seperti ini. Di sini ada apa sih namanya, jendela. Di sini ada part 1, history, sensor, notation, material. Nah, ini front plane, top plane, right plane, origin. Ini yang keempat ini front, top, right, origin. Ini semuanya kalau di AutoCAD itu diibaratkan UCS ya, atau kita apa sih, apabila menggambar misalkan di sebuah bidang sebelah sini, maka kita gunakan front plane. Misalkan apabila kita mau gambar di sebelah atas, kita gunakan top plane. Sebelah kanan, kiri kanan, kita gunakan right plane. Kalau origin biasanya digunakan untuk membuat suatu titik atau suatu titik acuan untuk membuat suatu bidang yang misalkan ada perlu membuat bidang yang tidak bisa dibuat di ketiga plane ini. Kita coba membuat suatu lingkaran atau poros. Kita buat di top, lalu ke sketch. Nah, sini kan muncul top plane. Kita buat lingkaran. Di sini ada menu-menu drawing di dua dimensi. Di sini ada apa aja? Ada fillet, ada juga chamfer, ada juga polygon, ada juga ini ellipse atau apa ya, slot kalau dalam istilah ininya. Ada rectangle, ada line, ada center line, ada spline. Nah, coba buat lingkaran terlebih dahulu. Tinggal klik, lalu di sini masukkan radiusnya. Misalkan apabila bisa juga dengan ini smart dimension, klik, lalu pilih objek yang akan dikasih dimensi. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan, misalkan kita kasih 120 mili. Setelah itu bagaimana caranya kita agar membuat objek 2D ini, lingkaran 2D ini ingin membentuk suatu lingkaran 3 dimensi atau bentuk poros tadi. Kita klik exit sketch atau bisa diklik di sini juga. Nah, kita coba atur pandangannya. Ini untuk pandangan view orientation. Kita coba yang sebelah sini. Nah, lalu bagaimana cara membuat istilahnya 3D, yaitu sama dengan AutoCAD, yaitu extrude. Kita pilih bidangnya yang mana yang akan di extrude, kemudian kita masukkan angkanya, misalkan 100. Oke. Di sini terdapat beberapa pilihan. Ini adalah untuk ketinggian extrude-nya. Di sini ada direction 1, di sini ada direction 2, maksudnya ini ada arah 1, arah 2. Bila kita checklist, maka di sini kalau kita masukkan 100, maka kesananya 100 juga. Di sini ada pilihan, ada line, up to vertex, up to surface, offset from surface, up to body, mid plane. Semuanya ini ada fungsinya masing-masing yang berbeda. Line itu adalah defaultnya, yaitu yang secara
manual yang kita masukkan di sini nilai angkanya. Kalau auto vertex berarti kita membuat suatu ketinggian dari objek yang kita buat di diukur atau misalkan dibatasi dengan acuan ke vertex atau titik-titik yang telah ditentukan. Up to surface yaitu sama seperti up to vertex, cuman yang ini bedanya yang dijadikan titik acuan yaitu surface-nya. Nah, yang offset ini offset dari surface-nya. Jadi hasil offsetan dari surface. Kalau up to body yaitu misalkan kita membuat suatu objek tapi berbeda-beda, istilahnya bodinya berbeda-beda. Atau kalau dalam bahasa ininya mah grupnya lah berbeda-beda. Kalau mid plane ini tengah-tengah. Jadi plane yang tadi kita buat top tadi dibaca jadi tengah-tengah. Nah, seperti ini. Jadi 100 itu jadi dibagi 2, 50, 50. Seperti itu. Kita oke. Nah, apabila seperti ini, terus bagaimana kita caranya untuk membuat suatu lubang? Caranya cukup mudah, yaitu ke hot atau di sini di feature hot, lalu kita tentukan terlebih dahulu titik yang akan kita lubangin. Kita berikan lubang di tengah sini. Di center. Nah, kita pilih bagian tipe yang mana yang akan kita pilih. Ada bertingkat, ada juga yang ada countersink, ada juga yang luar biasa, ada juga yang ulir, ada juga yang buat kayak istilahnya kerucut, mengkerucut. Ada juga yang bertingkat. Terus sudah kita coba terlebih dahulu yang biasa dipakai yaitu hold buat melubangi aja. Nah, kita masukkan angkanya di sini misalkan di sininya kita ganti dulu ke matrix. Diameternya tinggal kita pilih 25 misalkan. Sini kedalamannya, jadi di sini sampai mana lubang ini akan kita buat, misalkan 50. Kita coba klik OK. Maka lubang akan terbentuk di tengah-tengah lingkaran yang tadi kita buat. Oke, untuk penggunaan ini yang lain mungkin caranya sama, cuman agak berbeda sedikit. Tergantung kita bagaimana cara bagaimana ya atau apa yang akan kita buat. Misalkan kita membuat suatu bidang yang persegi panjang, yang kubus, kita kan buatnya harus dengan menggunakan rectangle. Kalau kita membuat suatu pipa atau tabung, kita otomatis menggunakan tool yang kita gunakan adalah circle.
mungkin untuk tutorial kali ini sebagai dasar saya cukupkan sekian. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.